Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Farid, NPM 22430052. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proses data terdistribusi yang diampu oleh Bapak Dedi Irawan Eskom MKOMI mengenai tentang materi Web3. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya apa sih yang teman-teman ketahui masalah Web3 ini? Ada Web3, apa ada Web2 ya? Atau Web1 yang mendahulunya? Oke, kita lanjut pembahasannya saja daripada kita masih bingung dengan Web3. Oke. Yang pertama kita yang akan bahas adalah mengenal apa itu Web3. Nah, jadi Web3 adalah generasi ketiga dari evolusi teknologi web yang berbasis blockchain dan memiliki sistem yang terdesentralisasi. Web3 juga menggunakan machine learning and artificial intelligence atau sering kita sebut AI untuk memberdayakan platform yang lebih cerdas sekaligus lebih adaptif. Nah, jadi itu teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu nih, apa itu web? Web itu adalah lapisan dasar bagaimana internet digunakan dengan menyediakan situs web dan layanan aplikasi. Itu web. Nah, kemudian apa yang digunakan sekarang pada masa kita gitu kan. Nah, jadi internet yang saat ini kita gunakan adalah Web 2 yang didominasi oleh perusahaan besar seperti Instagram, Meta yang di dalamnya ada Facebook, ada WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya waktu ini masih menjadikan data pribadi kita sebagai nilai tukarnya. Nah, dari sini kita melihat perbedaan yang begitu jauh, yang mana Web3 ini memiliki sistem yang terdesentralisasi yang tidak menggunakan data pribadi kita sebagai nilai tukarnya, sedangkan Web2 itu masih menggunakan data pribadi kita sebagai nilai tukarnya. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui juga selain itu Web3 selain mengandung blockchain dan desentralisasi, ada juga komponen yang penting yang membuat Web3 ini semakin canggih dan lebih bagus dari Web2, yaitu composability. Apa sih composability ini? Ya, tentunya kualitas komposisinya, yang mana memungkinkan Web3 dapat digunakan secara open source dengan banyak orang yang mampu berkembang lebih cepat dibanding sistem yang masih sentral. Jadi itu teman-teman, Web3 itu generasi ketiga dari evolusi teknologi web yang berbasis blockchain dan memiliki sistem yang terdesentralisasi, berbeda dengan Web2. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa kelebihan dari Web3 tersebut. Pasti ya, hal baru diciptakan itu karena ada kekurangan. Nah, hal baru diciptakan itu untuk melengkapi kekurangannya ya. Jadi keuntungan dan atau manfaat utama yang bisa dirasakan oleh pengguna berasal dari struktur dan sistemnya yang terdesentralisasi. Lebih detail, kelebihan dari sistem ini akan memberikan yang pertama, kelebihan dari Web3 adalah lebih banyaknya privasi. Web3 akan memprioritaskan keamanan dan privasi daripada pengawasan dan kontrol. User akan punya kontrol penuh atas data mereka karena dilengkapi dengan opsi untuk membagikan atau merahasiakan informasi pribadinya. Kemudian kelebihan yang kedua terdapat pada keamanannya. Teknologi blockchain akan lebih aman dari peretasan dibanding versi internet saat ini. Hacker akan lebih sulit untuk mengeksploitasi jaringan. Bahkan jika mereka melakukan peretasan, aktivitasnya akan direkam. Itu soal keamanannya. Kemudian yang ketiga yaitu semantic web. Apa itu semantic web? Nah, jadi semantic web adalah evolusi internet berikutnya yang dapat meningkatkan seluruh pengalaman platform berbasis web. User dapat menggunakan teknologi semantik untuk melakukan online data repository, menentukan kosakata, dan menetapkan aturan penanganan data. Kemudian
Kelebihan Web3 yang keempat adalah soal konektivitasnya. Data berkaitan erat dengan Web3 karena semantik konten yang mengarah pada peningkatan user experience pada tingkat konektivitas baru dengan memanfaatkan semua data yang dapat diakses. Jadi itu teman-teman, kelebihan Web3 itu ada 4. Yang pertama, lebih banyaknya privasi. Yang kedua, soal keamanannya. Yang ketiga, semantik web. Dan yang keempat adalah konektivitasnya. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja sih aplikasi layanan yang dapat diakses oleh Web3? Nah, di situ udah terterangkan. Yang pertama itu NTF. Apa NTF itu? Ya, non-fungible token. Jadi, ini adalah token yang disimpan dalam blockchain dengan cryptographic hash yang membuat token menjadi unik dan tidak dapat diduplikasi. Itu NTF yang dapat diakses dalam Web3 yang pertama. Kemudian yang kedua ada DeFi, yaitu Decentralized Finance. Itu adalah teknologi populer yang mampu membuat uang konvensional yang disetor ke bank sentral menjadi format digital. Teknologi ini mampu mengeliminasi peran bank sentral dengan pemakaian ledger yang transparan dan jauh lebih aman karena berada dalam blockchain. Itu aplikasi yang kedua. Kemudian perangkat yang selanjutnya ada cryptocurrency. Apa sih itu cryptocurrency? Nah, seperti contohnya Bitcoin yang kita ketahui ya, adalah aplikasi Web3 yang menciptakan dunia mata uang baru yang terpisah dari dunia sejarah mata uang fiat. Nah, aplikasi yang keempat itu ada DAPP atau Decentralized Application. Nah, apa itu Decentralized Application? Nah, aplikasi yang dibangun di atas blockchain dan menggunakan smart contract untuk mengirimkan layanan dalam pendekatan time program yang tercatat dalam ledger. Itu DApp. Kemudian ada cross chain dan DAOs. Apa itu cross chain? Cross chain adalah beberapa blockchain di dunia Web3 kemungkinan tingkat interoperabilitas di antara mereka adalah dominan di cross chain business. Kemudian DAOs diatur untuk berpotensi menjadi entitas perorganisasian untuk layanan Web3, menyediakan berbagai struktur dan tata kelola dalam pendekatan terdesentralisasi. Nah, jadi itu ada 6 aplikasi yang dapat diakses dalam Web3. Kemudian yang selanjutnya, kapan sih Web3 ini digunakan? Nah, jadi teman-teman, awal kemunculan Web3 dilansir dari CNBC International. Web3 ini diciptakan oleh CEO founder and Gavin Wood pada tahun 2014. Itu salah ya teman-teman. Nah, jadi ini juga menjadi visi Wood terhadap masa depan internet sebagai penerus dari Web 1 dan Web 2. Jadi teman-teman, Web 3 ini adalah teknologi internet masa depan. Jadi sekarang kita langsung menekan Web 2. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.